Assalamualaikum semua, terus belajar dan upgrade skill. Kali ini saya akan memotong batik NU urangan dengan kain seperti ini. Kalau kita beli dari tokonya, bajunya itu sudah dibungkus dengan plastik. Untuk satu plastik itu untuk satu orang. Selain itu di pinggir atas itu batiknya sudah dipotong untuk saku tempelnya. Dipotong untuk saku tempelnya berlambangkan Nahdlatul Ulama. Seperti di samping itu contoh baju NU urangan. Kita gelar kainnya seperti ini, penampakan kainnya, lalu kita lipat yang bagian samping itu. Kita mempertemukan pola depan, kiri, dan kanan. Sudah kelihatan gambarnya itu. Untuk pola kiri dan kanan kita tentukan dulu area tengah-tengah baju alias area as untuk lubang kancing dan dipasang kancingnya. Setelah kita temukan di area tengah-tengahnya, kita garis lurus, tentunya untuk mengikuti dari gambar yang ada di samping. Kita garis lurus, yang kita samakan di area garis lurus tersebut untuk asnya alias tengah-tengah bajunya untuk pola depan, kiri, dan kanan. Setelah ketemu semua, kita perjelas lagi kapur jahitnya di kain. Untuk pemotongan seperti ini itu banyak sekali caranya untuk mempertemukan apa itu pola dari gambar batik tersebut. Salah satu caranya seperti yang saya lakukan ini. Setelah itu menambahi informasi sedikit bahwa batik NU urangan ini itu membuat batiknya itu beda dari batik-batik yang lainnya, karena batik NU ini sudah ada ketentuan gambarnya. Jadi untuk area depan seperti terlihat di dalam video sudah saya tentukan. Dan untuk area mindset dan area kerahnya, kita mengambil batik yang ada paling di atas itu, yang untuk mindset dan kerahnya. Seperti dalam gambar di samping tersebut sudah sangat jelas. Kenapa batik NU ini saya katakan berbeda? Karena batik NU ini kalau kita gelar itu untuk area lengannya. Area lengannya itu sudah ditentukan. Berhubung di video ini masih saya lipat, untuk area lengannya tertutup. Ini saya membuat pola badan kiri dan kanan untuk area depan ini untuk mempermudah tentukan di area mana yang paling tepat untuk memotong bagian dari sebuah lengan baju panjang. Dibuat baju panjang ini teman-teman. Untuk proses pembuatan pola itu di video saya yang terdahulu sudah saya jelaskan, insya Allah cukup jelas.
Jadi untuk hitungan batik NO ini saya cuma memberikan sedikit info tentang bagaimana batik NO urangan ini kita membuatnya untuk baju hem panjang seperti biasa yang dikasih belian samping kiri dan kanan seperti yang saya buat ini. Batik NO ini akan saya buat 3 model teman-teman. Yang pertama itu safari dengan kerah takwa ataupun kerah koko juga bisa namanya. Terus lengannya itu lengan panjang juga oblong alias seperti lengan koko itu teman. Jadinya modelnya ini 3, safari koko, terus safari biasa dengan kerah resmi, dan mindsetnya di lengan itu juga gancingan. Terus yang ketiga ini modelnya baju biasa, baju resmi biasa seperti gambar yang ada di samping tadi. Jadinya apakah bisa batik NO seperti ini kita buat model baju selain dalam gambar itu? Insya Allah dari pengalaman saya cukup bisa dan tergantung dari ukuran si pembuat baju tersebut. Kalau si pembuat baju tersebut itu badannya besar alias badannya itu gendut, otomatis ya kurang teman-teman. Setelah selesai pembuatan pola di depan, kita bentangkan lagi. Nah, untuk itu setelah kita cek pola depan, lalu kita potong di area garis tersebut, cover jahit tersebut. Itu yang kita potong itu untuk membuat bagian lengannya teman-teman. Nah, untuk seperti itu saya katakan tadi kan batiknya agak beda dengan batik yang lainnya. Nah, yang saya lipat ini untuk lengan kiri dan kanan karena mencocokkan seperti dalam gambar yang ada di bawah tersebut. Setelah kita potong yang bagian area tangannya tadi, terus kita potong pola badan depan itu di area pola sebelah kanan. Itu kita potong, tentunya mengikuti pola yang sudah kita gambar di kain tersebut. Jadi untuk meneruskan tentang pembuatan batik ini tadi, ini saya membuat model bajunya 3 model teman-teman. Yang saya katakan tadi safari lengan oblong alias lengannya itu tidak memakai mindset dan kerahnya itu kerah takwa. Terus yang kedua itu safari dengan kerah resmi dan lengannya itu menggunakan mindset. Dan yang ketiga modelnya itu biasa, hem panjang dengan kerah resmi dan pakai mindset. Dengan ketentuan tersebut kita harus berhati-hati dalam memotongnya. Sebelum kita potong, kita cek dulu ukuran yang akan kita buat si pembuat baju itu. Kira-kira kalau kita buat model safari cukup atau tidak, karena safari itu membutuhkan agak banyak kain karena sakunya itu 3, kiri kanan bawah, kiri kanan samping bawah, dan yang satunya itu sebelah kiri saku bobok alias saku jas. Dari pengalaman ini saya membuat safari itu masih bisa teman-teman.
Tetapi untuk area badik belakang itu gambarnya itu tidak bisa sama dengan area depan. Maksudnya tidak sama itu garis tengahnya alias garis asnya belakang itu gambarnya itu tidak sama persis. Kita geser ke area yang bisa, yang paling tepat, tetapi masih dilihat itu masih bagus teman-teman. Untuk hasilnya nanti di video terakhir saya perlihatkan model safari dan model biasa. Untuk seterusnya ini kita memotong di area bagian belakang. Nah, area bagian belakang seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita mengikuti pola depan, seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu area asnya. Tengah-tengahnya seperti itu. Berhubung yang saya buat ini safari, terus kita itu untuk mencukupkan kainnya ini, kita siasati gambar belakang dari baju safari ini tidak sama persis dengan depannya, area tengah-tengahnya maksudnya teman-teman, bukan kok gambar batiknya. Seharusnya kalau mengikuti gambar depan, kan tengah-tengahnya gambar di depan itu, gambar batiknya di depan itu kan seperti itu. Nah, untuk mencukupkan kain, kita siasati agak kita geser teman-teman. Untuk melihatnya yang lebih jelas, nanti kalau kita potong akan terlihat jelas. Jadi untuk potongan safari itu kan beda dengan potongan baju biasa. Jadinya kita harus mengakali, harus membuatnya bagaimana cukupnya kain tersebut. Dan untuk baju yang model biasa, kalau yang kita buat itu melingkar dadanya itu cukup besar alias orang yang besar atau gendut, itu kita juga tidak bisa menyamakan persis antara pola badan depan dan pola badan belakang untuk area tengah-tengahnya yang saya maksud teman-teman. Nah, seperti itu pola badan depan, kiri, dan kanan sudah selesai, juga belakang sudah selesai. Lalu kita membuat pola area tangan. Terus sisanya kain itu, yang untuk atas itu kita untuk kerah dan manset. Sudah saya jelaskan di atas. Dan yang saya mulai tata ini adalah bagian dari kain yang kita potong tadi untuk area lengan kiri dan kanan. Seperti itu teman-teman. Insya Allah ini cukup jelas dan mungkin semoga saya dapat membantu teman-teman. Kalau teman-teman itu memotong baju batik seperti ini, ada yang masih bingung atau yang gimana, semoga video ini membantu teman-teman dalam memotong badik NU. Selain badik NU urangan ini, nanti ada juga badik NU untuk pembuatan badiknya itu hampir sama dengan badik urangan ini, masih badik NU yang sama. Terus yang ini tadi untuk sakunya itu saku tempel. Saku tempel itu ya seperti itu, seperti pada umumnya hem itu sudah dibordir dahulu, sudah dipotong, dibordir, dikasih lambang Nahdlatul Ulama. Juga pembuatan pola lengan ini di video yang terdahulu
sudah saya buatkan tutorial dengan jelas pembuatan lengan panjang ataupun lengan pendek. Cukup teman-teman mencarinya video-video yang sudah ada di awal. Seperti itu pembuatan lengan panjang. Tentunya kita menentukan mindset alias belahan di akhir apa itu, di akhir lengan kalau baju panjang kan ada belahannya. Alhamdulillah sudah selesai proses pemotongan sudah selesai, dan alhamdulillah seperti ini yang saya katakan tadi, bahwa baju safari dengan kerah koko dan lengan panjangnya itu oblong. Tentunya untuk area kerah dan akhir dari sebuah lengan itu menggunakan batik seperti itu teman-teman. Otomatis kita sambung dan kancingnya ini terbuka alias kelihatan teman-teman. Seperti ini batik yang lainnya juga untuk NO, MWC NO untuk pengurusnya ini. Dan yang satunya seperti ini yang model safari. Dari gambar insya Allah sudah sesuai, cukup bagus, dan ini kita kasih puring, ada rangkapnya di dalam teman-teman dengan gerah takwa. Dan sakunya tersebut juga saya ambilkan saku boboknya itu teman-teman, di area kiri itu teman-teman. Saya ambilkan batik yang untuk mindset dan akhir dari sebuah lengan. Seperti itulah, ini modelnya safari koko. Safari koko alias takwa juga bisa, itu saku boboknya. Dan ini modelnya safari saku 3 samping bawah kiri kanan. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan dan mulus. Seperti itu teman-teman, semoga menambah wawasan. Kita usahakan walaupun bentuk safari itu juga masih mengikuti aturan pembuatan baju yang ada di gambar samping. Nah, terus yang ini juga bentuknya ini safari teman-teman, dengan kerah resmi seperti itu. Terus tanpa puring kalau yang ini teman-teman, tanpa puring dengan kancingnya sembunyi. Ini juga bentuknya safari. Tetapi safari yang ini dengan menggunakan apa itu, saku tempel. Nah, seperti itu dari belakang, saku tempel. Sakunya cuma satu di area kiri dengan lambang Nahdlatul Ulama. Oke, ini juga safari. Coba kita buka supaya teman-teman dapat melihatnya dengan jelas. Potongan safari itu beda dengan potongan biasa. Lah, seperti itu. Gambar dari belakang, dari depan, dari dalam, sudah cukup jelas. Dan yang terakhir, model yang ketiga, itu biasa dengan belian samping kiri kanan seperti gambar di samping contohnya. Ini modelnya biasa, gerah resmi dengan mindset. Sakunya juga tempel dengan kancingnya tertutup alias bersembunyi alias mendelik ora ketok. Delik ora ketok. Cukup jelas, alhamdulillah jadinya cukup memuaskan. Untuk itu semoga video ini dapat menambah wawasan teman semua. Pokoknya terus semangat.
like, komen, serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.